우산에 예쁜 거 썼네. 그게 학교에 늦어서. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah dari salah satu film yang berasal dari Korea Selatan. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak di bawah umur yang menjadi kekerasan. Kisah dalam film ini diambil dari kisah nyata seorang anak gadis berusia 8 tahun yang menjadi seksual dan fisik oleh dari pria tidak dikenal yang berusia 57 tahun yang terjadi pada tahun 2008 di Korea Selatan. Oke kawan-kawan, daripada penasaran mending langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang ibu bernama Kim Min Hee. Dia sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah acara. Singkat cerita, setelah acara selesai, tanpa diduga dia harus membayar semua makanan yang dipesan selama acara berlangsung. Itu semua terjadi karena sahabatnya, yang juga merupakan orang tua dari teman sekolah anaknya. 전 엄마가 내게? 저요? 그럴까? 예. 나는 묵지도 않았는데. Saat perjalanan pulang, sahabatnya menyarankan agar Min Hee memberitahu suaminya tentang kehamilannya. Namun karena Min Hee yang tahu bahwa suaminya yang bernama Jung Dong Hoon tidak akan terlalu peduli akan hal semacam itu. Sementara di tempat lain, Dong Hoon diperlihatkan sedang bekerja di sebuah pabrik. Di sini dia memiliki sahabat dekat, sekaligus manajer di pabrik tempat kerjanya, yaitu bernama Kwa Guan-sik. Saat jam makan siang tiba, saking dekatnya dengan Guan-sik, Dong Hoon pun rela berbagi sepotong ayam bersamanya agar bisa makan bersama. Kemudian kita beralih ke sekolah, di mana di sini Sowon sedang mengalami kesulitan sedang mengerjakan soal. Saat sedang mengerjakan soal, dia tidak sengaja melihat sebuah layangan yang tersangkut di sebuah pohon. Dia pun menghampiri layangan tersebut, tetapi ketika sampai di sana, layangan itu sudah tidak ada lagi. Pada keesokan harinya, sambil menonton kartun favoritnya, Sowon meminta ayahnya untuk mengikat rambutnya. Namun karena turun hujan yang sangat deras, ayahnya harus segera berangkat kerja lebih awal. Dia terburu-buru mengambil payung dan segera pergi. Saat hendak pergi, dia merasa ada seseorang yang datang ke tokonya dengan rasa penasaran. Dia pun segera memeriksanya, tapi anehnya yang dia temukan hanyalah sebotol kaca yang tergeletak di jalan dan selembar kertas yang bertuliskan "Kami akan segera kembali." Di pagi itu Sowon yang sedang berjalan ke sekolah, tanpa ia sadari ibunya mengikutinya dari belakang. Ibunya di sini berniat untuk mengantarkan Sowon ke sekolah, namun anaknya menolak karena dia mencoba untuk ingin lebih mandiri. Kemudian ibunya berpesan agar Sowon melewati jalan utama supaya lebih aman. Saat Sowon yang hampir sampai ke sekolah, Sowon melihat seseorang pria yang sambil membawa layangan, di mana gerak-gerik pria ini terlihat terasa mencurigakan. Tapi di sini Sowon merasa tidak curiga. Tanpa dia duga, pria itu tiba-tiba menyerangnya dan melakukan perbuatan yang sangat keji. Tidak lama kemudian, seorang inspektur menelpon ayahnya dan memberitahu tentang kejadian mengerikan tersebut. Setelah mendengar berita itu, Dong Hoon pun langsung segera pergi ke rumah sakit. Sementara itu Min Hee yang sedang mengecek uang pengeluaran. Saat itu juga dia ditelepon oleh temannya dan memberitahu Min Hee bahwa Sowon menjadi kekerasan seksual di dekat sekolahnya. Setelah mendengar hal tersebut, seketika tubuh Min Hee pun bergetar dan lemas tidak berdaya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung segera menuju ke rumah sakit. Saat sampai dan melihat kondisi Sowon yang penuh luka, Min Hee sangat terpukul sehingga tubuhnya tidak sanggup untuk menerima keadaan. Dia pun langsung jatuh pingsan di tempat. Tidak lama kemudian, seorang perawat datang dan meminta salah satu dari mereka untuk masuk ke ruangan operasi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ayahnya memutuskan untuk masuk, meskipun dengan hati yang sangat terpukul. Di dalam ruangan operasi,
Dokter menyampaikan bahwa untuk menyelamatkan nyawa Sowon, mereka harus melakukan operasi pengangkatan. Sebagian usus besar dan usus kecil. Sang ayah hanya bisa menangis terseduh-seduh, matanya yang menangis sambil merasa kekecewaan yang amat dalam di dadanya. Meskipun berat, ia sadar bahwa inilah satu-satunya cara agar putri kecilnya bisa tetap hidup. Hatinya semakin hancur ketika dokter menambahkan bahwa setelah operasi, Sowon harus melakukan kantong kolostomi, yaitu ialah sebuah kantong buatan yang akan menggantikan fungsi ususnya yang berada di luar tubuh. Setelah operasi selesai, ibunya bergegas menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi Sowon. Namun saat melihat tubuh kecil putrinya yang masih lemah dan penuh luka, perasaan sedih serta rasa ketakutan yang begitu mendalam membuatnya tidak sanggup bertahan lama di sana. Dia pun memilih untuk pergi dan mencoba menerima keadaan yang sedang dialaminya. Sementara itu ayahnya tetap tinggal di samping Sowon sambil menggenggam erat tangan putri kecilnya itu dan meminta harapan agar putrinya segera cepat sadar. Tidak disangka secara perlahan kelopak mata Sowon mulai terbuka. Dengan suara yang rintih, dia memohon kepada ayahnya untuk menangkap pria yang telah menyakitinya, di mana Sowon masih mengingat jelas ciri-ciri pelakunya yang menggunakan celana warna krem dan menggunakan baju rompi. Mendengar permintaan itu, ayahnya mencoba menenangkan putrinya dan meminta agar dia tidak terus memikirkan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, seorang petugas kepolisian datang membawa kabar bahwa sidik jari pelaku telah ditemukan di lokasi kejadian dan mereka segera berusaha melacak keberadaannya. Mendengar hal itu, ayahnya pun segera menuju kantor polisi untuk memastikan informasi tersebut. Namun sayangnya karena terlalu banyak sidik jari yang ditemukan, sehingga polisi belum dapat menentukan siapa pelakunya, kecuali jika ada kesaksian langsung dari Sowon. Ayahnya Sowon kembali ke rumah sakit dan berbicara dengan istrinya mengenai kemungkinan meminta Sowon agar mau bersaksi. Dia ingin agar pelaku ini segera ditangkap dan diadili. Namun Min Hee di sini dengan tegas menolak. Baginya membiarkan Sowon mengingat kembali kejadian tragis itu akan memperparah trauma yang dialaminya. Perdebatan pun tidak terhindarkan. Melihat kebuntuan ini, pihak kepolisian menyarankan agar mereka untuk mengikuti sebuah program yang bernama Sunflower Center, yaitu sebuah layanan khusus melayani anak-anak korban kekerasan dan trauma. Namun ibu Sowon yang larut dalam emosi, dia lebih memilih pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya Dong-hun mengunjungi psikolog dari Sunflower Center untuk meminta bantuan. Ia berharap agar Sowon bisa memberikan kesaksian yang dapat membantu menangkap pelakunya dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Psikolog tersebut dengan penuh pengertian lantas setuju untuk memberi dukungannya. Setelah berbicara sebentar dengan Dong-hun, psikolog itu pun memasuki kamar perawatan Sowon dengan suara yang lembut dan penuh hati-hati. Ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Secara perlahan Sowon mulai mengungkapkan perasaannya. Dalam sesi rekaman, dia menunjuk gambar wajah pelaku yang disiapkan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk dari kesaksian. Keesokan harinya kabar baik akhirnya datang. Polisi memberikan kabar bahwa pria yang telah menyebabkan penderitaan putrinya sudah berhasil ditangkap. Mendengar kabar itu, Dong-hun langsung segera pergi menuju kantor polisi. Namun sesampainya di sana, dia mendapati kerumunan wartawan yang sudah memenuhi tempat tersebut. Karena tidak bisa melihat wajah pelaku, akhirnya Dong-hun pun segera pergi dari sana. Di tempat lain, sahabatnya Gwan-sik yang melihat berita tersebut di televisi segera menghubungi Dong-hun. Dengan nada cemas, ia menyarankan agar Dong-hun segera memindahkan Sowon ke tempat yang lebih aman. Khawatir jika wartawan akan mengganggu mereka lebih lanjut. Sayangnya apa yang dikhawatirkan Gwan-sik terjadi. Wartawan sudah mengetahui keberadaan Sowon di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Dong-hun pun mencari tempat yang lebih aman dan berusaha menghindari kejaran dari wartawan. Sesampainya di tempat yang lebih aman, Dong-hun seketika panik setelah melihat kantung kolostomi Sowon yang bocor. Dia berusaha membersihkan secepat mungkin. Namun tanpa sadar, tindakannya ini justru membuat Sowon menjadi semakin ketakutan. Trauma yang dialaminya membuat dia takut kepada semua pria.
bahkan kepada ayahnya sendiri. Sementara itu Min Hee yang mencoba mencari bantuan medis tiba-tiba pingsan. Kelelahan fisik dan tekanan emosional yang dia rasakan akhirnya mencapai titik puncaknya. Ternyata ia juga tengah mengandung anak kedua. Ketika Dong-hun mengetahui kabar ini, perasaan kesedihan dan penyesalan menghantuinya. Betapa ia merasakan bersalah karena tidak menyadari bahwa istrinya ini tengah mengandung. Pada malam harinya, Dong-hun mendekati kamar Sowon dengan sangat hati-hati. Dia memberitahukan putrinya bahwa ibunya sedang hamil dan akan memberinya seorang adik. Sesuatu yang selalu diinginkan Sowon selama ini, namun bukannya merasa bahagia. Sowon justru menutup wajahnya dan terdiam. Melihat hal itu, Dong-hun memilih untuk menunggu di luar kamar saja, berharap suatu saat Sowon akan lebih bisa terbuka. Tidak lama kemudian, seorang petugas datang membawa kartu nama dari Sunflower Center, serta sebuah balon kokomong. Melihat balon tersebut, Dong-hun tiba-tiba mendapatkan ide untuk mengurangi rasa ketakutan Sowon terhadapnya. Keesokan harinya, Dong-hun yang hendak membayar tagihan rumah sakit. Dia mendapat pesan singkat yang mengabarkan bahwa sidang pelaku akan berlangsung pada hari Selasa pukul 11. Karena tidak cukup uang untuk biaya rumah sakit, dia langsung menghubungi sahabatnya Guang-sik untuk meminjam uang. 빈씨 뭔 소리 하노 지금? 내가 임마 내 돈 빌려주면서 임마 빌려야 되나? 돈 빌리면 빌리는 사람답게 매달려야지. 돈 때문에 그러는 거면은 내가 우리 마누라 몰래 들어놓은 적금이 하나 있거든. 그거 니 갖다 써도 된다. Hari persidangan pun akhirnya tiba. Di dalam ruang sidang, pelaku dengan sikap tanpa penyesalan itu menyampaikan pernyataan yang sulit diterima. Dia mengaku tidak mengingat apa-apa karena saat kejadian itu dia sedang mabuk. Dia juga mengatakan bahwa beberapa hari sebelum peristiwa itu, sepatu dan rompinya hilang. Namun anehnya setelah kejadian itu, rompi dan sepatunya tiba-tiba muncul di halaman rumahnya. Sementara itu di rumah sakit, psikolog dari Sunflower Center berusaha menghibur Sowon dengan menampilkan sebuah badut boneka yang menari di hadapannya. Dong-hun awalnya bingung yang melihat Sowon tersenyum, yang merupakan senyuman pertama sejak peristiwa yang mengerikan itu terjadi. Namun dia terkejut saat menyadari bahwa orang yang dibalik badut tersebut adalah istrinya sendiri. Melihat istrinya yang rela melakukan apapun demi kebahagiaan Sowon, seketika Dong-hun merasakan kehangatan yang hampir sempat hilang dalam keluarga mereka. Dong-hun berencana untuk menyewa kostum boneka badut lagi untuk membuat Sowon tersenyum. Namun karena semua uangnya sudah habis untuk biaya pengobatan, dia pun tidak mampu menyewanya. Melihat kesungguhan hati Dong-hun, pemilik kostum kemudian merasa iba dan meminjamkan kostum itu secara gratis. Keesokan harinya, psikolog dari Sunflower Center melakukan sesi terapi dengan Sowon, menggunakan metode gambar untuk membantu Sowon bisa berbicara lagi. Dengan rasa sabar, psikolog tersebut berhasil membuat Sowon mengeluarkan suaranya. Dari terapi itu terungkaplah bahwa Sowon merasa malu dengan apa yang terjadi kepadanya. Dia khawatir tidak bisa kembali ke sekolah dan merasa menjadi beban bagi kedua orang tuanya. Sementara itu Yong-suk yang merindukan Sowon di sekolah, dia datang ke rumahnya untuk memberikan dukungan dengan menempelkan sebuah surat di pintu rumah. Aksinya ini menginspirasi teman-temannya untuk melakukan hal yang serupa. Ibu Yong-suk juga turut membantu membersihkan rumah tangga keluarga Sowon dan memberikan pakaian untuk calon adik Sowon. Ketika tiba saatnya untuk kembali ke rumah, Dong-hun dan Min Hee mempersiapkan kejutan untuk menyambut Sowon. Namun Sowon malah masih diliputi akan ketakutan. Dia merasa cemas membayangkan kembali ketika tinggal di rumah itu. Menyadari perasaan putrinya, Dong-hun dengan lembut mengajaknya untuk bersiap. Dalam perjalanan pulang, Sowon merasa sesak napas dan mual saat melihat lokasi kejadian. Namun begitu sampai di rumah, dia terkejut melihat banyak surat dan tulisan penuh kasih dari teman-temannya yang menempel di depan rumah Sowon. Rumah yang semula terasa kotor, kini terlihat bersih dan juga rapi berkat bantuan keluarga dan para sahabatnya.
Esok harinya, Sowon bersedia siap kembali ke sekolah. Dia ditemani ibunya Yongsuk dan teman-temannya. Ketika mereka melewati lokasi kejadian, Sowon sempat merasa takut. Namun pandangannya tertuju pada sosok boneka badut, karakter favoritnya yang berdiri di kejauhan. Melihat itu perlahan senyum manisnya bisa muncul kembali. Pada malam hari, Donghun sadar bahwa suara kantong kolostomi mengganggu Sowon. Untuk mengalihkan perhatian, dia memasukkan permen ke tas kecil milik Sowon, berharap suara permen itu dapat menutupi suara dari kantong tersebut. Keesokan paginya, Sowon berangkat ke sekolah bersama Yongsik. Saat jam makan siang, Donghun pun mengenakan kostum badut dan pergi ke sekolah untuk menghibur putrinya, memastikan Sowon ini tetap merasa bahagia meski berada di lingkungan yang baru. 언니, 바빠야지. 대답해라. 덥지? 집에 가자. Dalam perjalanan pulang, seorang teman Sowon bertanya mengapa ia selalu membawa tas kecil. Sowon kemudian mengeluarkan permen dari dalam tas dan membagikannya kepada teman-temannya, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari kantong kolostomi yang dia kenakan. Pada esok harinya, Donghon menerima surat dari pengadilan yang memberitahukan bahwa Sowon harus hadir dalam persidangan selanjutnya. Penuh kebingungan dan kekhawatiran, dia menemui inspektur polisi untuk mencari tahu alasan keputusan tersebut. Inspektur menjelaskan jika Sowon tidak memberikan kesaksian, hukuman bagi pelaku akan berlangsung selama 15 tahun. Pada malam harinya di rumah, Donghon menceritakan kepada Min-hee bahwa dalam 8 atau 9 tahun, pelaku akan dibebaskan. Rasa marah dan frustasinya itu semakin membuatnya menjadi gelisah. Dengan suara yang berat, dia mengatakan bahwa persidangan tidak berjalan dengan adil. Dia akan menghilangkan pelaku dengan tangannya sendiri. Tanpa mereka sadari, Sowon yang sedang tertidur, ternyata dia mendengar percakapan tersebut. Mendengar itu, dia merasa cemas. Dia tidak ingin ayahnya melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya. Pada hari persidangan kedua, ruang sidang dipenuhi wartawan dan keluarga korban. Sowon memberikan kesaksiannya dengan penuh keberanian. Meskipun tidak berkata-kata, dia dengan tegas menunjukkan foto-foto pelaku yang telah menghancurkan hidupnya. Pelaku tetap membela diri, mengklaim bahwa dirinya tetap tidak ingat dengan apa yang telah terjadi, karena pada saat kejadian dia sedang mabuk. Hakim kemudian menjatuhkan 12 tahun penjara kepada si pelaku dan menolak kompensasi yang diajukan oleh keluarga korban. Keputusan tersebut mendapat ketidakpuasan di hati Donghon dan para pendukungnya. Beberapa minggu kemudian, keluarga mereka merasakan kebahagiaan yang kecil. Di rumah sakit, Sowon berdiri di samping tempat tidur ibunya, menatap adik kecilnya yang baru saja lahir. Dia tersenyum lembut ketika tahu bahwa bayi itu diberi nama Soman, yang dengan berarti adalah sebuah harapan. Nama tersebut menjadi simbol harapan baru bagi keluarga mereka yang perlahan pulih dari keterpurukan. Hari-hari pun berlalu, dan Sowon kembali melanjutkan rutinitasnya. Namun ada perubahan kecil yang mengharuskan dirinya pulang lebih awal dari sekolah pada jam istirahat kedua untuk menjaga kesehatannya. Ia merasa cemas karena takut teman-temannya akan mengucilkannya karena perbedaan yang dia alami. Sesampainya di rumah, Sowon duduk di lantai kamarnya dan membuka kotak yang berisi mainan yang ia buat sendiri. Dengan hati-hati dia mengambil satu mainan dan berjalan menuju tempat tidur Soman. Senyum kecilnya itu muncul di wajahnya ketika ia mengajak adiknya bermain. Walaupun banyak hal yang telah berubah, Sowon tetap merasa bersyukur. Kini ia tidak merasa sendirian lagi. Kehadiran Soman membawa kebahagiaan baru dan menyatukan kembali keluarganya. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat.
Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah, geng.